Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi tentang induksi matematika bagian yang kedua. Karena bagian pertamanya sudah kemarin tentang notasi sigma. Bagian yang kedua yaitu mengenai pembuktian induksi matematika. Kita akan mengenal apa itu induksi matematika. Induksi matematika dapat digunakan untuk membuktikan barisan atau deret. Kita akan membuktikan deret dengan menggunakan induksi matematika. Di antaranya salah satunya adalah deret bilangan asli. Langkah untuk membuktikan deret dengan menggunakan induksi matematika berikut disajikan contohnya. Simak contoh dari pembuktian induksi matematika untuk deret bilangan asli. Contoh 1, perhatikan. Buktikan dengan induksi matematika dari deret berikut berlaku untuk semua bilangan asli n, di mana deretnya adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2n-1 sama dengan n kuadrat. Pembuktiannya, perhatikan langkah 1, kita misalkan n sama dengan 1, maka 2n-1 sama dengan n kuadrat. 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 1. Hasilnya 1 sama dengan 1. Ruas kiri dan kanan sama, maka kita anggap benar. Langkah kedua, jika n-nya sama dengan k, kita misalkan n untuk sama dengan k n-nya, maka berlaku 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2 k-1 sama dengan k kuadrat, kita anggap benar. Langkah 3, jika n sama dengan k plus 1, maka 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 2 k-1, itu hasil dari langkah 2, ditambah 2 kali n-nya diganti k plus 1 dikurangi 1 sama dengan k kuadrat. Dari mana k kuadrat? K kuadrat itu adalah hasil dari langkah 2 sampai 2k-1 tadi, ditambah 2k plus 1 dikurangi 1, maka hasilnya k kuadrat plus 2k. Dari mana plus 2k? 2k, 2 kali 1 2 dikurangi 1 jadi plus 1, diuraikan itu yang 2 kali k plus 1 nya, maka sama dengan kita buat jadi bentuk kuadrat, k kuadrat plus 2k plus 1 nya menjadi k plus 1 kuadrat. Karena langkah 1, 2, dan 3 itu sudah benar, maka dapat disimpulkan bahwa deret bilangan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2k-1 sama dengan k plus 1 kuadrat juga berlaku bagi n sama dengan k plus 1. Oleh karena itu bisa kita sebut deret tersebut berlaku untuk semua bilangan asli n. Untuk contoh yang kedua itu sama langkah-langkahnya. Langkah-langkah pembuktiannya itu sama dengan contoh 1. Langkah 1 kita misalkan n sama dengan 1 dulu, n-nya diganti 1. Ruas kanan dan kiri ketemunya 2, itu benar. Langkah 2 dimisalkan n-nya sama dengan k, juga kita anggap benar. Langkah 3 dibuktikan kebenarannya untuk n sama dengan k plus 1. Jadi nanti untuk langkah yang ketiga, untuk n sama dengan k plus 1, maka sama dengan k plus 1 kuadrat ditambah k plus 1. Karena langkah 1, 2, dan 3 itu disimpulkan bahwa kebenaran dari deret tersebut juga berlaku bagi n sama dengan k plus 1, maka dapat disimpulkan deret tersebut berlaku untuk semua bilangan asli n. Itu pembelajaran mengenai pembuktian induksi matematika untuk pembuktian pada bilangan asli n.
Selanjutnya ada pembuktian induksi matematika untuk pembuktian keterbagian. Jika dipunyai bentuk Pn adalah rumus yang ditetapkan n dalam bilangan asli, maka langkah untuk membuktikan suatu rumus atau pernyataan Pn adalah yang pertama, buktikan dulu bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Langkah yang kedua, kita asumsikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k dan harus dibuktikan. Yang ketiga, harus pernyataan tersebut dikatakan benar untuk n sama dengan k plus 1. Cara pembuktiannya sama dengan cara pembuktian untuk deret bilangan asli n. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran tentang pembuktian fungsi dalam keterbagian menggunakan induksi matematika. Contoh 1, perhatikan, tunjukkan bahwa 11 pangkat n min 6 habis dibagi 5 untuk setiap nilai n bilangan asli. Untuk menjawab soal tersebut, gunakan pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Perhatikan langkah di dalam pengerjaan soalnya. Kita misalkan Pn itu sama dengan 11 pangkat n dikurangi 6 habis dibagi 5. Langkah 1, untuk n sama dengan 1, kita nyatakan n-nya sama dengan 1. Maka P1, n-nya diganti bilangan 1, maka sama dengan 11 pangkat 1 dikurangi 6 sama dengan 11 dikurangi 6 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah untuk n sama dengan 1, nilai P1 adalah 5. 5 adalah bilangan habis dibagi 5. Berarti untuk n sama dengan 1 kita nyatakan benar. Langkah 2, kita nyatakan n sama dengan k. Kita buktikan untuk n sama dengan k apakah benar. Maka PK, n-nya diganti k karena dinyatakan atau dimisalkan dengan k n-nya. Maka sama dengan 11 pangkat k min 6. Juga kita asumsikan pernyataan tersebut benar untuk habis dibagi 5. Dengan demikian, untuk m bilangan asli berlaku 11 pangkat k dikurangi 6 maka sama dengan 5m karena habis dibagi 5. Kita misalkannya tadi m, berarti sama dengan 5m. Atau 11k sama dengan 5m ditambah 6. Untuk n sama dengan k plus 1, maka n-nya kita ganti jadi p sama dengan atau p dalam kurung k plus 1 sama dengan 11 pangkat k plus 1 min 6. Akan dibuktikan habis dibagi oleh 5. Maka PK plus 1 sama dengan 11 pangkat k plus 1 dikurangi 6 sama dengan 11 pangkat k kali 11 pangkat 1. Dari mana 11 pangkat 1? Itu kan pangkatnya penjumlahan. Kalau berpangkat jumlah berarti artinya bilangan eksponen tersebut bentuk perkalian bilangan eksponen. Maka bisa diuraikan 11 pangkat k plus 1 menjadi 11 pangkat k kali 11 pangkat 1 dikurangi 6. Maka sama dengan 11 kali 11k dikurangi 6 sama dengan 11 kali yang tadi sudah yang di langkah sebelumnya 11k min 6 adalah hasilnya 5. 11k itu hasilnya 5m plus 6. Maka kita gantikan di sini di langkah selanjutnya. Jadi 11 kali 11 pangkat k-nya diganti 5m plus 6 baru dikurangi 6. Maka sama dengan
hanya perkalian biasa. 11 nya dikalikan 5 jadi 55M ditambah 66 itu dari 11 kali 6 dikurangi 6 sama dengan tinggal menghitung biasa. 55M min 60, 66 dikurangi 6 itu kan min 60. Kemudian 5 kali 11M min 12 dicari faktornya dari 55M dengan 60 itu faktornya itu adalah 5, jadi kita keluarkan 5 nya menunjukkan bahwa bilangan 11M min 12 dikali 5 itu adalah bilangan kelipatan 5 atau bilangan habis dibagi 5, sehingga untuk P sama dengan M nya diganti K plus 1 atau PK plus 1 juga terbukti benar. Karena dari pembuktian di atas N sama dengan 1, N sama dengan K, dan N sama dengan K plus 1 terbukti benar, maka dapat kita buktikan bahwa 11 pangkat K min 6 habis dibagi oleh 5. Begitu penjelasan tentang pembuktian menggunakan induksi matematika, baik dalam soal deret bilangan asli maupun dalam soal bentuk keterbagian. Kemudian di bawahnya itu ada latihan soal, silakan dikerjakan. Ada 2 soal, silakan dicoba dikerjakan. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui grup WA. Sekian dulu pembelajaran pada kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.